pilih? Tidakkah manusia takut akan kejadian yang menimpanya bila gagal? Saat itu, apapun dimakan dan diminum. Saat itu tidak ada satupun yang menolong, kecuali dengan beriman dan menjalankan secara ihsan. Kecuali syafaat Rasulullah dan orang beriman yang akan menyelamatkan kita. Kecuali amanat yang dijalankan sesuai dengan janji kita sama Allah. Di surah 28 ayat 77 udah diingatin. Carilah pahala akhiratmu dengan apa yang telah aku berikan kepadamu. Jangan lupakan duniamu. Berbuat baik pada orang. Ini kalimat untuk mencari syafaat dengan amanat yang telah dititipkan sama Allah. Kapan lagi untuk mencari? Sedangkan waktu berjalan terus. Makanya udah dibilang di surah 21 ayat 1-2. Tolong bacain dah. Telah semakin dekat hari perhitungan kepada kamu. Tapi kamu selalu menunda-nunda, olok-olokan. Coba bacain dah, tolong. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Ayat 2-nya, surah Al-Anbiya ayat 2-nya, setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Ayat ketiganya, hati mereka. Pertanyaannya, kita termasuk di situ nggak? Nauzubillah min dzalik, jangan dok. Nah, kalau udah termasuk, kalau kita enggak, apa yang kita usahakan tingkat ini? Kita maknai kalimat Al-Quran. Kita mulai berpacu di dalam kalimat Al-Quran. Makanya Allah bilang di surat 57 ayat 16, belumkah tiba waktunya kamu secara khusyuk untuk menjalankan kalimat-kalimat Allah? Supaya kalimat-kalimat ini menjadi syafaat untuk kita di akhirat. Coba bacain dah. 57 ayat 16. 57 ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Sadaqallahul adzim. Apakah kita udah termasuk sebagai hati yang keras? Yang mau mengunda-nunda waktu, yang nggak mau mengerti tentang kalimat Al-Quran, yang tidak mau berusaha menuju ke arah itu? Hati-hati. Hati-hati. Ya, makanya Allah bilang surat 64 ayat 16. Coba bacain dah. Ada nggak usaha kamu, semampu kamu untuk belajar Al-Quran? Untuk menjalankan kalimat Al-Quran. Coba bacain surat 64 ayat 16. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sudahkah kita mencari itu, berusaha ke situ? Sudahkah kita untuk mencari wasilah menuju jalan Allah yang kita tingkatkan, surat 5 ayat 35? Surat 5 ayat 35, Dok. Uh. Surat 5 ayat 35, bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Sudahkah kita mencari itu? Sudahkah kita berusaha untuk memaknai kalimat Al-Quran semampu kita? Atau kita nggak ada usaha sama sekali? Terus, udah. Nah, maaf saya tampilkan lagi ya. Cobalah kita semua ini melatih diri berpikir secara Al-Quran. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab adab dari Allah. Belajarlah semampu kalian darinya.
Sesungguhnya Al-Quran ini adalah tadi Allah, cahaya yang sangat terang, kesungguhan yang sangat bermanfaat, akan dijaga orang yang berpegang teguh dengannya, keselamatan bagi orang yang mengikutinya, orang bengkok akan diluruskan, orang yang melenceng akan dibenarkan, tak pernah kurang keajaibannya, tak bosan-bosan ia terus diulang. Saya berusaha mencari makna kalimat ini ada nggak di Al-Quran. Ternyata ini merupakan suatu rangkaian kepustakaan yang semuanya ada. Bagaimana kalau saya tambahkan misalnya surat 25 ayat 6 mengetahui rahasia langit dan bumi. Kita bisa olah nih rahasia langit dan bumi ini yang ada di Al-Quran. Kita bisa olah ternyata ilmunya seluas 8 lautan yang tidak bisa dilukiskan dengan 8 lautan masih kurang. Saya bisa mengolah kenapa tidak bisa dilukiskan oleh 8 lautan sehingga mereka takut nih amanatnya dipikul oleh alam. Ya, sehingga pada penciptaan alam itu lebih hebat daripada manusia. Nah, saya akan mengolah ini. Kira-kira ada nggak suatu makna tersembunyi dari kalimat Al-Quran ini? Bisa nggak saya bikin rangkaian seperti hadis Abu Suaibah ini menjadi suatu beberapa rangkaian hadis? Ya, kali ini kan seperti rangkaian kepustakaan. Apakah saya salah? Rasulullah dan contoh ini rangkaian kepustakaan Al-Quran. Ya, yang kita makin kuplikan, insya Allah dia akan menjadi syafaat bagi kita nanti. Ya, nah ini yang harus kita latih, melebihi, apalagi sekarang ini di zaman yang pembuktian seluruh kalimat Al-Quran. Jadi kita harus bisa jelasin, misalnya, ya kalau saya gabung nih. Di sini surat 7 ayat 52, surat 4 ayat 1-6, kitab adab dari Allah. Ini ilmunya Allah yang mengetahui rahasia langit dan bumi, yang tidak bisa dilukiskan oleh 8 lautan ini, yang takut diterima oleh amanat tersebut oleh siapapun pada penciptaan langit dan bumi. Saya kan akan memikir di pikiran saya, kira-kira apa maksudnya kalimat ini? Saya tentunya berpikiran lebih jauh lagi. Kira-kira kalau seandainya dihubungkan dengan 21 ayat 105, kita diamanatkan oleh Allah untuk mengelola alam ini untuk orang-orang yang soleh, berarti gunung itu bisa dibawa saya dong dengan seizin kalimat Al-Quran ini. Ya, angin bisa dibawa saya dengan seizin kalimat Al-Quran ini. Contohnya apa? Allah ada buktikan kok di surat berapa? Di surat Nabi Sulaiman, surat 38, ya, ayat 35 dan seterusnya tuh bisa menundukkan angin. Ya, bisa menundukkan jin. Surat 34 ayat 13, 14, surat 21 ayat 82 bisa menundukkan jin untuk ke laut. Ya, bisa menundukkan alam ini. Ini kalimat tersembunyi dari Al-Qur'an yang kita harus memaknai, harus mencari maknanya sehingga akan menjadi suatu kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini udah dicontohkan pada zaman Rasulullah, pada zaman nabi-nabi yang lain. Apakah Al-Quran ini nggak lebih hebat daripada ini? Lebih hebat daripada mujizat-mujizat yang telah dihadirkan oleh nabi-nabi yang lain. Apa maknanya? Bikin rangkaian kalimat ini sehingga menjadi suatu makna yang sangat luar biasa. Tujuannya cuma satu, in huwa illa zikru lil alam. Makanya diturunkan lagi itu surat 81 ayat 27, surat 68 ayat 52, surat 38 ayat 87. Dan dibuktikan sama Rasulullah di surat 21 ayat 107. Ya, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Aku turunkan engkau ya Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sesuatu kekuatan yang ya kalau cuman kita ilmunya cuman untuk segelintir satu, misalnya kita dunia kedokteran hanya cuma satu segelintir di ini apa di fasilitas yang publik kecil. Kita harus membahas seluruh ilmu kedokteran dalam segala lini, harus meliputi seluruh alam, bahkan di hutan pun kita bisa. Itulah ilmu Allah. Itulah konsep ilmu Allah. Rahmat bagi seluruh alam. Ini yang kurang kita maknai. Ini yang
kurang kita latih panca indera kita, apa makna sebenarnya dari kalimat Al-Quran ini. Kita selalu dihubungkan dengan ketakutan, seolah-olah ya tanpa ini segala macam kita nanti akan enggak. Dan itu sudah dijelaskan di surat Ali Imran ayat 7. Tolong bacain. Ali Imran surah 3 ayat 7 ya, Dok? Iya. Ayat 7-nya, Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhtamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mustasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada orang yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Nah, yang dapat pelajaran itu apa? Orang yang ilmunya mendalam, orang yang berakal. Kenapa? Nggak mungkin dia memfitnah Al-Quran. Pasti dia akan membuktikan kebenaran kalimat Al-Quran ini. Apa makna tersembunyi dari kalimat Al-Quran ini? Makanya Allah ngasih grant untuk orang yang berakal. Yang disebut akal sehat apa? Allah udah bilang nih surat Al-Baqarah 269, akan aku berikan hikmah. Sungguh hikmah itu aku berikan yang sangat berharga, yaitu pada orang yang punya akal sehat. Coba bacain. Al-Baqarah berapa, Dok? 269. Al-Baqarah 269. Al-Baqarah 269. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, loh. Surat 39 ayat 18 yang mempunyai akal sehat. 39 ayat 18. 39 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Az-Zumar ayat 18. Yaitu mereka, ini kayak satu link ayatnya ya, Dok ya. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Orang yang berakal sehat lagi, orang yang selalu menerjemahkan kalimat Allah yang ada di langit dan di bumi ini dengan seluruh panca inderanya. Itu surat 3 ayat 190-191. Surat Ali Imran ayat 190-191. 190-191. Bismillahirrahmanirrahim. 190-191. 190 surah Ali Imran. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ali Imran 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi menganggap semua ciptaan Allah itu tidak sia-sia. Semuanya untuk rahmat bagi seluruh alam. Satukan itu menjadi suatu frekuensi rahmat bagi seluruh alam. Seperti yang saya sampaikan kemarin di hari Sabtu. Rahmat bagi seluruh alam. Jadi kita berusaha mencari wasilahnya di situ. Mencari usaha kita semampu mungkin itu di situ. Ya, sudahkah kita mencoba itu? Rugi banget kita. Ya, terus. Syafaat di akhirat tidak akan didapat. Takutlah kamu pada hari
ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Begitu juga surat Al-Baqarah 123. Begitu juga Al-Baqarah 254, Al-Baqarah 255. Nggak ada syafaat saat itu. Kecuali yang semuanya ditujukan kepada Allah seperti janji kita pada waktu sholat. Kecuali kita membuat komunitas itu. Kecuali amanat yang diserahkan kepada Allah itu kita jadikan semua untuk Allah. Itulah yang akan menjadi syafaat kita. Itulah yang tidak memberikan kesempatan pada panca indera kita semua untuk bersaksi menjuruskan kita menuju neraka. Malah membela kita, ya Allah itu dia betul ya Allah. Ditanya malaikat, dia betul ya Allah. Bahkan seperti Umar bin Khattab yang berkata, ya Rasulullah, bolehkah aku berdebat dengan malaikat Munkar dan Nakir nanti setelah aku masuk kuburan? Boleh, kata Rasulullah. Bayangkan, malaikat yang ditakuti, Munkar dan Nakir bisa dibilang, man robuka, man imamuka, segala macam bilang gitu. Lu jangan macam-macam lo. Gua berusaha untuk menerjemahkan Al-Quran ini, menjalankan Al-Quran ini. Tuh, saksinya samping saya tuh, Rasulullah SAW. Bisa nggak kita seperti itu? Panca kita ngomong sendiri, membela Tuhan. Ini yang harus kita berusaha menuju ke sana. Kalau enggak, rugi kita, ngeper kita. Ngadapin malaikat Munkar dan Nakir yang begitu ini. Seremnya. Tapi dengan iman kita dia nolong. Dengan Al-Quran dia nolong. Ya, ini yang harus, makanya apabila Allah dan Rasulnya, apabila dunia ini kamu dahulukan daripada Allah dan Rasulnya, tunggu. Itu tahu nggak ya? Benar itu surat berapa? Gimana, Dok? Ya, yang tadi saya omongin tahu nggak surat berapa? Apabila dunia ini dan segala macam kamu lebih utamakan daripada Allah dan Rasul, tunggu. Nah, tahu nggak? Lupa, Dok. Surat 9 ayat 24, surat 63 ayat 9. Coba bacain enggak? 9:24 atau bah 24. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Sadaqallahul adzim. Nah, hati-hati ini. Hati-hati. Ya, bagaimana kita melatih seluruh panca indera kita ini untuk mendahului kalimat Allah dan Rasul. Ya, ini yang harus kita raih. Ingat kita bakal mati, titik. Saya nggak ngebayangkan ya begitu mati. Kita dikuburin, terus roh kita itu dihadirkan lagi di dalam kuburan nanti, kira-kira kita sendiri nggak ada yang nolong kita, takut nggak? Itu bakal kita alamin. Nggak main-main ini. Ya, nggak main-main. Ya Allah, saat itu kita manggil-manggil segala macam. Tolong, tolong, tolong. Ya Allah. Nggak bisa anak kita membantu kita. Harta kita nggak bisa kita tinggalin, bahkan jadi rebutan, bunuh-bunuhan. Istri kita kalau masih muda ditinggalin. Atau suami kita yang masih muda tinggalin, bisa nyari yang lain. Begitu panahnya dunia ini. Kecuali kalau kita dengan kalimat Allah mensiasatinya. Ya, terus. Kecuali semuanya ikhlas karena Allah. Surat 43 ayat 8, orang-orang yang menyuruh kepada selain Allah tidak mendapat syafaat.
Ya ada di luar itu berdasarkan ria, berdasarkan untuk mencari seorang wanita terkagum supaya mereka terkagum-kagum pada kita. Ya jadi syafaat tuh semuanya. Kecuali orang yang mengakui yang hak dan mereka yang meyakini. Surah 6 ayat 110. Ya, maka pada waktu dia masuk dan keluar, tidak ada yang memberi syafaat seorang pun yang bisa menolong kami di sisi Allah agar ia menyelamatkan kami dari azab, kecuali kita rencanakan dan kita jalankan. Seperti kita mau ujian, kita ini kan, oh kita bikin kisi-kisinya, kita ini terus sudah gitu, begitu ditanya, oh dia pasti nanya ini nih, insya Allah dia bisa nanya ini nih, gua akan jawab 100%. Ada kita strategi seperti itu? Surah 42 ayat 20-21. Tetapi dia memberikan semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Nah ini yang kita ini. Semata-mata karena Allah tindakan kita itu. Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna dari Allah sebagai balasan atas ketulusan. Allah dijelasin, gak main-main. Ya, inilah akan memberi syafaat. Tulus karena Allah. Terus, ya, siapapun tidak akan bisa memperolehnya, siapapun. Kita mengharapkan dari anak, wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu. Takutlah pada hari ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya. Dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah itu pasti benar. Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dan mentaati Allah, yaitu setan. Dan Allah udah bilang nih, tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya. Sedangkan mereka saling melihat. Istrinya, saudaranya, keluarga yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di bumi seluruhnya. Nggak bisa kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkan. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak. Tidak akan diterima tebusan apapun dari perbuatan dosa yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak berfilosofi dengan kalimat Al-Quran. Udahkah kita pikirkan ini untuk dipersiapkan? Kalau enggak, mulailah sekarang secara khusyuk menjalankan kalimat Allah. Surat 57 ayat 16 tadi. Mulailah direncanakan, kita pasti menghadapi ini. Enggak ada yang bisa menyetop. Ya, terus. Sembahan-sembahan selain Allah tidak akan terima syafaatnya. Seluruh perbuatan yang tidak ditujukan semata-mata karena Allah akan tertolak. Seluruh sembahan yang dikatakan sebagai penghubung dengan Allah akan tertolak. Seluruh perbuatan yang tidak langsung karena Allah akan tertolak. Ya. Dan surah ayat 100, kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun yang bisa menolong kami di sisi Allah agar ia menyelamatkan kami dari azabnya. Surah 43 ayat 86, orang yang menyeru kepada selain Allah tidak mendapat syafaat pertolongan di akhirat kecuali orang yang mengakui yang hak tauhid dan mereka meyakini dan yang mereka menjalankan dan mereka berusaha untuk mencari wasilah ke sana dan mereka berusaha untuk semampu mereka. Itu semua akan diperhitungkan oleh, ya, dan Allah akan memperhitungkan apabila kita telah menyusun untuk mendekatkan diri pada orang-orang yang beriman. Kita menyusun dalam satu komunitas persaudaraan pada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Allah bilang di surat 34 ayat 37, bukanlah harta dan anakmu yang dekatkan kamu kepada kami, melainkan orang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Jadi kalau kita, orang yang beriman yang kita dekati, atau anak yang kita didik, suami kita atau istri kita yang kita didik, itu semua sebagai orang beriman yang akan menolong kita. Di luar itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadikannya semua orang beriman di dalam lingkungan keluarga kita. Jadikan apa yang kita dititipkan sama Allah supaya mendekatkan diri pada Allah di surat 28 ayat 77 untuk mencari pahala akhirat. Dan di surat 42 ayat 47, patuhilah itu. Coba bacain, sebelum datang suatu kematian atau rasa pertanggungjawaban nanti.
Tolong Pak Maaf, Cendol. maaf Dok, surat berapa? 4247. 4247. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. 4247. Surah 42 ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu kamu tidak memperoleh tempat berlindung, tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Ya, itu bakal kita alamin kan. Sebelum kita amin udah nasihat, patuhilah. Gak main-main. Ya, terus dari Abu Hurairah dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh yang berdoa baginya. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya pada hari kiamat akan dipakaikan mahkota yang cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari menembus rumah-rumah dunia. Ya, coba bayangkan, baca aja nih, menjalankannya. Udah kasih syafaat untuk orang tua kita. Kitanya di dunia nih, orang tua kitanya udah meninggal. Apalagi untuk kitanya sendiri. Apalagi nanti kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang lain dengan Al-Quran. Ya, terus, itu semua adalah jangankan ini, ya. Dari semua kita mengamalkan kalimat Al-Quran, kebajikan yang ada di Al-Quran segala macam, itulah teknik memperpanjang umur. Supaya kita dikenang, supaya kita tidak ada putus-putusnya dibicarakan seperti Rasulullah para sahabatnya. Setiap kita mengadakan ceramah itu kita terus sebut-sebut. Itulah cara memperpanjang umur di dalam Al-Quran. Itulah cara memberikan syafaat. Terus walaupun kita sudah meninggal, ilmunya terus akan menjadi nilai pahala bagi kita di dunia dan di akhirat. Ini yang kita harus ukur. Bukan kita memperpanjang umur jadi tua-tua tapi nggak ada manfaatnya, buat apa? Dan Allah sudah jelaskan di surat 36 ayat 68. Barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Mengapa mereka tidak mengerti? Mengapa mereka bikin ritual-ritual setiap tahunnya, selamat ulang tahun segala macam supaya panjang umurnya? Tidakkah mereka sadar dengan panjang umurnya itu mereka tidak mampu, dan seperti bayi yang selalu menggantungkan pada yang lain, itukah yang mereka minta atau yang di atas ini yang kita cari? Allah dijelasin semua nih. Ya, kita setiap tahunnya selamat ulang tahun, happy birthday to you, yang bahasa Inggrisnya nggak tahu, pakai bahasa lainnya segala macam. Dibangga-banggain. Aneh, seluruh orang pintar nyebutin itu. Pertanyaannya, pintar nggak tuh ngomong begitu? Berakal nggak ngomong gitu? Enggak. Dan jelasnya ulang tahun itu nggak pernah tahun itu diulang. Untuk diingatin bahwa tahun itu bertambah, bahwa kita akan mati. Harus ingat, udah memburu untuk mencari syafaatnya. Ya, terus amalan yang bermanfaat ini kita sini, misalnya puasa, zakat, membaca Al-Qur'an. Ya. Ya, ini puasa nih. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata Rasulullah, saum dan Al-Quran akan memberi syafaat bagi hamba yang mengerjakannya. Saum akan memohon, ya Allah, aku akan menghalanginya dari makan dan minum pada siang hari. Maka terimalah syafaatku ini untuknya. Dan Al-Quran berkata, ya Allah, aku telah menghalangi dari tidur pada malam hari. Maka terimalah syafaatku ini untuknya. Akhirnya kedua saat syafaat itu diterima. Ya, ada nggak kita perjuangan yang tadi surat 64 ayat 16, semampu kita untuk mengerti Al-Quran, semampu kita untuk meningkatkan Al-Quran, surat 5 ayat 35 tadi,
Sehingga sesuai dengan hadis ini, hadis Ahmad, kalau enggak, kapan lagi kita mau tingkatkan? Kapan lagi secara khusyuk kita mau tambah itu? Terus, ya, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, siapakah yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Rasulullah menjawab, aku telah menduga wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada orang yang mendahuluimu dalam menanyakan masalah ini. Karena aku lihat betapa perhatian dirimu terhadap hati. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi bukan baca begitu aja. Maknai. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, berarti apa yang telah diturunkan Allah dengan ilmunya di Al-Quran harus dijalankan mutlak, harus didahulukan mutlak daripada seluruh yang ada di alam ini. Dari seluruh orang pintar yang ada di alam ini. Baru dapat. Baru masuk ke dalam hati kita. Bukan hanya baca, la ilaha illallah aja. Maknain itu, resapkan ke dalam jiwa kita. Jadikan itu di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam berjalan, berperilaku, semuanya dengan filosofi Al-Quran. Barang siapa berdoa setelah mendengar ajan, ya Allah, ya Rob, pemilik syukuran yang sempurna ini, pemilik sholat yang akan didirikan ini, berikan wasilah perantara dan keutamaan kepada Muhammad. Bangkitkan dia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah berjanjikan. Maka dia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat. Artinya apa? Ya, kita ini berjanji dengan sholat itu. Habis berjanji, adakah kita menjalankan perjanjian-perjanjian dengan Allah itu di dalam sholat? Kalau enggak, pertanyaan, apakah kita layak untuk mendapat syafaat dari sholat? Ya, tidak seorang dari umatku sabar terhadap cobaan Madinah dan kerasnya kesusahannya, kecuali aku akan memberikan syafaat padanya atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Yang mati di Madinah, yang berjuang di Madinah akan mendapat syafaat. Terus, orang yang paling berhak mendapat syafaat pada hari kiamat adalah yang paling banyak sholawat padaku. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan Allah akan memberikan syafaat kepadanya. Barang siapa ingin mati di Madinah, maka matilah di sana. Sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi orang yang mati di sana. Dari Abi Umamah bahwasanya dia mendengar Rasulullah bersabda, baca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya. Ya Allah, sudahkah kita meresapi kalimat Al-Quran? Sudahkah kita takut ini akan kejadian pada diri kita? Sudahkah kita meningkatkan untuk menambah kemampuan kita untuk membuka misteri Al-Quran? Kalau tidak, betapa sedihnya kita. Ya terus, muliakanlah Al-Quran dan sholatlah untuk Rasulullah. Dan ini dijelaskan. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dan salawatlah terus padaku, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi. Ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Pada saat itu tidak ada seluruh Nabi pun yang bisa mengasih syafaat sebelum Rasulullah. Makanya diistimewakan, Rasulullah itu bersalawatlah terus. Karena pembela kamu nanti, ya, selain Allah itu Rasulullah. Rasulullah meminta pada Allah, dikasih langsung. Kita harus mendahulukan itu. Rasulullah memang memiliki syafaat yang besar, yang tidak diberikan kepada Nabi lainnya. Dia akan menggunakannya pada hari pembalasan untuk menyelamatkan umatnya di padang mahsyar. Syafaatnya di hari pembalasan disebut syafaat al-uzma, syafaat yang besar, yang bisa mengangkat semuanya. Dokter ini spesialis ini, Pak. Halo, tolong dong diinin. Oh, Dianut.
Terus, ya. Syafaat Rasulullah SAW. Aku diberi pilihan antara syafaat dengan masuknya separuh umat ke surga. Namun aku memilih syafaat, sebab syafaat lebih menyeluruh dan lebih banyak. Mungkin saja kalian mengira syafaatku hanya untuk orang-orang bertakwa. Tidak, tetapi juga untuk orang-orang yang berdosa. Syafaat yang hanya dimiliki Rasulullah SAW, yaitu syafaat agar pintu surga dibukakan. Tidak ada boleh masuk surga kecuali umatku dahulu. Begitu istimewanya Rasulullah. Makanya disebut-sebut tadi surat 33 ayat 56. Bersalawat terus, membela kalimat Allah melalui Rasulullahnya yang telah diterjemahkan melalui Rasulullah. Nomor satukan itu sebagai tanda cinta kamu terhadap Allah dan Rasulnya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, saya mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Lalu saya minta dibukakan. Lalu seorang penjaga malaikat bertanya, siapa kamu? Maka aku menjawab, Muhammad. Lalu ia berkata, khusus untukmu, aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu untuk siapapun sebelum kamu masuk. Penghargaan yang sangat luar biasa dari Allah terhadap Rasulullah. Umatnya dulu yang masuk. Umatnya dulu yang ditolong sama Rasulullah. Orang yang tersibuk nanti Rasulullah di yaumil masa, yang membela umatnya. Ya, syafaat bagi sebagian orang beriman untuk masuk surga tanpa hisab. Dia mengizinkan untuk memberikan ini pada 70.000 orang tanpa hisab. Ini yang kita harus cari. Apakah kita termasuk di situ tanpa hisab, tanpa ditanya-tanya, tanpa dititipkan dulu di neraka? Dahulukanlah kalimat Allah, yaitu Al-Quran. Dahulukanlah sunnah Rasul dulu, baru kamu dapat hak untuk seperti itu. Jangan sampai kita dititipkan. Ya, syafaat bagi kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Kita tapi dititipkan dulu di neraka, kita baru cabut. Kira-kira titipkan di neraka itu yang dikatakan surat 22 ayat 47, surat 32 ayat 5, satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di dunia. Enggak takut nih kita nih. Bila perlu kita tanpa hisab. Ya, syafaat bagi orang pantas disiksa di neraka dulu baru dapat syafaat dari Rasul. Jangan bermimpi begitu dulu lah. Ya, syafaat bagi sejumlah orang kafir yang dititipkan dulu di neraka. Jangan seperti itu dulu. Siksaannya udah lain. Kalau nggak percaya cobalah minum tuh air got. Itu yang akan diminum nanti oleh seluruh penduduk neraka. Ya, hati-hati. Nanah, darah, yang panas, segala macam itu kan makanannya itu adalah buah jakum. Seperti main setan, surat 63, ayat 37 dan seterusnya. Dan minumnya itu surat 56 ayat 5156. Walaupun darah, walaupun nanah, walaupun panas, diminum itu seperti unta yang kehausan di padang pasir. Diminum semua karena nggak ada minuman, lapar dan haga. Waktu saya dioperasi ya, saya suruh puasa, aduh hausnya bukan main, nikmatnya kalau seandainya saya minum. Apalagi itu di neraka. Begitu saya sadar saya pengen minum, waduh nikmatnya segala macam. Ya Allah, apalagi yang mengandung gula sedikit, ya Allah. Coba bayangkan kalau ini di neraka, aku minum bukan air bagus, bukan air gula, bukan segala macam, air jus segala macam, tapi nanah dan darah, gislin. Surat 69 ayat 36. Dari vagina wanita. Ya Allah, nggak takut. Mulailah kita mencari syafaat ini. Nggak main-main, ini bakal kita hadapi nanti. Ya, terus. Surat 4 ayat 9, barang siapa mentaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencipta kebenaran, pada orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Surat 33 ayat 6, nabi itu harus lebih diutamakan. Apapun yang diminta di dalam Al-Quran itu yang merupakan prinsip daripada tingkah laku Rasulullah SAW,
harus lebih diutamakan daripada kehidupan dunia ini. Dan itu dijelaskan surat 9 ayat 24. Katakanlah jika semuanya ada di dunia ini, kamu lebih dahulukan daripada Allah dan Rasulnya, tunggu. Ya, dari sahabat Anas, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, kapan hari kiamat itu terjadi ya Rasulullah? Nabi bertanya balik, apa yang kau persiapkan? Ia menjawab, aku tidak mempersiapkan untuk hari kiamat dengan memperbanyak sholat, puasa, dan sedekah. Hanya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi berkata, insya Allah engkau kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai. Ya, terus sahabat Rasulullah juga diberikan kepada pemimpin yang adil, pemuda yang banyak beribadah kepada Allah, seorang yang selalu terikat hatinya dengan masjid, dengan Al-Quran, dua orang atau lebih yang saling menyayangi karena Allah, lelaki yang diajak berzina oleh wanita namun menolaknya karena Allah, mereka yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, seorang yang mengingat Allah dalam kesendirian, lalu mengalir air matanya. Adakah kita seperti itu? Adakah kita takut nanti untuk menghadap Allah bahwa kita ini banyak dosanya? Sudahkah kita memperbaiki atau menambah? Terus, keutamaan mati syahid, jangan salah. Inilah yang dicita-citakan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai 6 keutamaan. Dosanya tidak akan diampuni. Dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya. Diperlihatkan tempat duduknya di surga, dijaga dari siksa kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik daripada dunia dan sisinya, dinikahkan dengan 72 bidadari, dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarga. Udahkah kita mempersiapkan ini? Berjihad di dalam medan perang sudah tidak ada. Tapi berjihad di dalam ilmu pengetahuan, berjihad di dalam menegakkan kalimat Allah dan menomorsatukan kalimat Allah, itu juga disebut berjihad. Tidakkah kita membuat suatu perencanaan untuk menuju ke sana? Terus, keutamaan berjihad dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, tidak ada satupun orang yang sudah masuk surga ingin kembali ke dunia dan segala sesuatu yang ada di dunia, kecuali orang yang mati syahid, yang ingin kembali ke dunia, kemudian terbunuh 10 kali karena melihat keutamaan syahid. Surat 8 ayat 15-16, hai orang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang kafir, orang yang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka, atau mundur, barang siapa yang membelakangi mereka, mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemukaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Surat 2 ayat 154, janganlah kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah telah mati, sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadari. Pernah dengar cerita enggak? Ya, ada sahabat Rasulullah disuruh berperang, anak muda nih. Ya, terus udah gitu dalam ini dia karena dia waktu untuk dia kerjanya apa, mempersiapkan makan untuk orang-orang muslim, ya, prajurit-prajurit muslim, dia kecapean ketiduran. Dalam ketiduran itu dia bermimpi, tersenyum dia. Terus ada sahabat pemimpinnya bilang, lu kenapa waktu tidur itu senyum? Saya nggak mau cerita. Kamu kalau yang baik itu harus cerita, diceritakan. Saya bermimpi ketemu bidadari sorga. Ya. Terus dia berpesan bidadari itu, tunggu, bersabar, istiqomah. Besok insya Allah ketemu saya. Waktu di medan perang, ya, kemudian dia ada kurma 6. Ditanya sama Rasulullah, ditanya ya, apakah kalau seandainya saya berjuang dan mati saat ini, saya akan dapat surga? Apakah saya yang diimpikan itu, bidadari itu akan menyambut saya? Iya. Saya percuma makan kurma ini.
Begitu disuruh komandan, suruh maju, wah dia paling duluan maju, mati dia. Ya, tersenyum dia. Terus, nah ini yang kita harus utamain, ya, keutamaan mengamalkan Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkannya, dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu, sehingga kadar akhirat ayat yang engkau baca. Ya, tergantung kita baca, mengamalkan mana. Itulah kedudukan kita tinggi di surga nanti. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Sahabat bertanya, siapakah mereka, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah. Dan orang-orang yang khususnya mengamalkan Al-Quran, itu adalah keluarga Allah. Abu Said, Rasulullah SAW berkata, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran dan tidak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain, seperti keutamaan Allah atas makhluk. Terus, syafaat dari Al-Quran, ya. Dari Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan Nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lain. Hadis dari Abdul Malik bin Habib Sarah Isa. Al-Quran menjadi tameng dari siksa kubur, memberikan mahkota bagi kedua orang tua. Siapa saja yang membaca menghafalkan Al-Quran, mengajarkannya dan mengamalkan kandungannya, niscaya di hari kiamat kedua orang tuanya disematkan mahkota dari cahaya yang bersinar seperti matahari, dipakaikan perhiasan yang belum pernah dipakai keduanya di dunia. Lalu keduanya orang tua tersebut berkata, mengapa kami dipakaikan seperti ini? Lalu disuruh pada keduanya, lantaran anak kalian bersahabat dengan Al-Quran. Memberi syafaat pada 10 anggota keluarga sebagai penentu derajat kita di surga dalam mengamalkan Al-Quran. Kita dapat derajat surga tertinggi atau hanya di emperan aja, itu tergantung dari kita mengamalkan kalimat Al-Quran. Ya. Dan jangan salah, pada waktu kita masuk ke dalam kuburan, dia akan menemani sebagai orang yang takwa, yang akan menghalangi dari siksanya semuanya, dari api neraka, dari api kubur, sebagai tameng. Ya, ditanya, siapa engkau? Kata malaikat mukarrab, aku adalah aku. Ya, yang selalu dibaca, yang selalu diamalkan. Ingat ini. Ya, terus Al-Quran sebagai cahaya dan pemandu dunia dan akhirat. Bukan hanya sebagai tabir, pemandu. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah, berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepada dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu. Dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Ya, dia mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dan bukan hanya di dunia, di akhirat pun sebagai cahaya. Di akhirat kita dapat berjalan dengan sempurna. Ya, karena apa? Al-Quran itu adalah ruh dari Allah. Ya, dengan perintah Allah. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dan itu kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus.
Terus, ya, siapa ada di sekitarnya ini kita cari. Sudahkah direncanakan kita untuk mendidik menjadi suatu komunitas yang saling membela nanti pada waktu kita di Yaumil Mahsyar? Sudahkah direncanakan untuk itu? Sudahkah kita mencari orang-orang yang dalam kebenaran, bergaul dengan mereka terus, menjadikan dia saudara kita bukan hanya di dunia, tapi di akhirat? Sudahkah kita mendahului kebajikan-kebajikan tersebut? Nggak ditunda-tunda? Sudahkah kita berlomba-lomba untuk menuju ke sana? Kapan dan kapan lagi? Kapan kita mulai merencanakannya? Takutlah itu akan kejadian pada diri kita nanti. Di saat yang tidak ada menolong apapun kecuali tindakan kita karena Allah. Kecuali perencanaan kita karena Allah. Terus, sudah diperingatkan untuk mempersiapkan itu semua. Carilah pahala akhiratmu dengan apa yang tak aku berikan kepadamu. Jangan lupakan duniamu. Berbuat baiklah pada orang, sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sudah dijelaskan juga, wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwa kepada Allah. Dan patuhilah itu sebelum datang suatu ajal yang tidak ada bisa memberikan apapun kecuali kamu mempersiapkan diri pada Allah dengan standar bukunya itu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Terus mempersiapkan keturunan dengan takwa. Sudahkah kita mempersiapkan? Sebawa-bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwa kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Sekali lagi disebut, wahai orang yang mempunyai akal sehat. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk persiapan bagimu. Tapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Dan Allah dijelaskan juga surat Al-Hujurat ayat 13, sebaik-baik manusia dan sebaik yang bertakwa. Oleh karena itu, hendaklah takwa pada Allah. Orang kiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Ya hanya mereka pikirkan untuk harta yang tidak habis dibawa oleh 7 turunan. Tapi tidak ada mempersiapkan keturunan mereka dengan takwa. Ini mana yang salah? Mereka mempersiapkan cari ilmu dunia, tapi tidak mau disadari ilmu dunia ini dengan ilmu Al-Quran, sehingga salah terus dalam berpikiran dunia, malah menjerumuskan ilmu dunianya untuk masuk ke dalam neraka. Maka kita takut itu. Terus mempersiapkan seluruh panca indera untuk Allah, langkah terpenting dan utama supaya panca indera tidak bersaksi untuk masuk ke neraka sesuai janji pada waktu sholat. Nah, hati panca indera ini di waktu sholat. Takut. Ya, takut kita. Ya, surat 39 ayat 18. Itulah tanda kamu sebagai orang berakal. Baru kamu lulus mati panca indera kamu sebagai orang yang berakal di sini. Terus, syafaat dari ilmu pengetahuan. Jangan ilmu dari Allah yang dimanakan kepada kita disembunyikan. Ini bahaya, bukan hanya syafaat. Kalau disembunyikan jadi bahan bakar api neraka kita. Itu sudah dijelaskan di surat 2 ayat 117. Sesungguhnya orang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, kitab atau menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat. Tidak akan menyucikan mereka. Kira-kira kita takutnya nggak disapa, nggak dicucikan, boro-boro. Ya, surat 2 ayat 159 sama seperti itu, surat 3 ayat 187 sama seperti itu. Kasih semuanya apa yang dimanatkan Allah itu untuk rahmat bagi seluruh alam. Jangan sekali-kali bercita-cita takut untuk menjadi pesaing orang yang kita kasih. Tidak, nggak boleh. Karena in asantum dan fusikum wa in asantum fala. Untuk dirimu sendiri. Untuk dirimu sendiri akan aku bukakan jadi 7 bule dan 7 bule jadi 700. Jadi saya selalu berpikir, kalau orang yang takut ngasih ilmu segala macam, ilmunya cuma sebatas itu aja, ngapain saya dapat ilmu dari mereka?
Ya, terus rindulah memburu syafaat dari isi Al-Quran, limpahan syafaat, limpahan rahmat, karunia, semuanya ada di Al-Quran. Tidakkah kita rindu untuk memburunya? Tidakkah kita rindu untuk mengertinya? Tidakkah kita rindu untuk menjalankannya? Tidakkah kita rindu untuk menerangkannya? Tidakkah kita rindu untuk berkumpul bersama di kemenangan di hadapan Allah? Tidakkah kita rindu untuk disambut Rasulullah sebagai gelar saudara yang dirindukannya juga? Kapan lagi kah untuk memulainya? Ingatlah, waktu terus berjalan. Hari berakhir tidak tahu kapan dan di mana akan terjadi. Marilah mempersiapkan secepat mungkin supaya selamat dunia dan akhirat, supaya banyak yang menolong nanti di hari yang menentukan. Ya Allah, mantapkanlah tujuan ke sana. Jangan engkau alihkan walaupun gelombang cobaan yang akan. Tuntunlah seluruh panca indera ini dengan tuntunan Al-Quran. Terus, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ngerti semua? Dokter Kurnia mau nanya, Dokter Kurnia nanya ya. Ya. Iya Dokter Kurnia, Dokter Oni, Masya Allah ini inspiratif banget. Ini Masya Allah, jazakallah khair. Saya jadi terpikir begini, Dokter Kurnia. Beberapa tadi penjelasan Al-Quran tadi itu ada perkataan ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat dan muhkamat. Kemudian ada hisab dari Allah, kemudian syafaat dari Rasulullah, kemudian akal sehat. Ini saya ingin implementasi dengan kehidupan sehari-hari nih, Dok. Kalau saya selalu dengar akal sehat itu ya modelnya Rocky Gerung ya, akal sehat. Nah itu di dunia ya. Tapi akal sehat di akal sehat. Halo, tolong dong di-unmute. Jadi akal Desnita, tolong di-unmute. NN, tolong di ini. Ya, hostnya bisa hostnya itu Enrijal. Nah kalau akal sehat di Al-Quran ini Dok, apalagi tadi itu ada ayat yang mutasyabihat ya, memang kita nggak bisa menggunakan akal kita sampai batas mana nih Dok ya. Apalagi tadi soal kita kan kalau menghadapi hisabnya Allah tuh kan, kita sebenarnya kalau menghadapi tesis, menghadapi dosen tuh kok dihisab juga ya, dihitung ya. Menguji itu kan ngeri juga, apalagi hisabnya Allah. Nah ini mendapat syafaat Allah, syafaat dari Rasulullah ini kita dengan selawat tadi. Nah hisab Allah ini kan mungkin dengan doa ya, Allahumma hisaban nafi'an. Memang ngeri juga Dok. Nah akal sehatnya sebagaimana batas kita menerjemahkan ayat-ayat mutasyabihat itu Dok, supaya jangan salah nih, jangan sampai kayak akal sehat Rocky Gerung. Itu kira implementasi kehidupan sehari-hari Dok. Mohon maaf Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akal sehat itu kalau bisa kita baca, ya, itu akal yang seluruh panca inderanya ya untuk menerjemahkan kalimat Al-Quran ini, membuka makna tabir Al-Quran ini, ya, bukan untuk mengkhianati Al-Quran ini, bukan untuk memfitnah Al-Quran ini. Kenapa? Tidak layak ilmu kita memfitnah Al-Quran. Tidak layak ilmu kita untuk mengkhianati Al-Quran. Kenapa? Ilmu kita itu terbatas. Daya tampungnya itu terbatas. Daya melihatnya terbatas. Belum ini sama lupa, belum direcokin sama kerjaan sehari-hari, belum direcokin sama istri, sama anak. Kalau ilmu kita terbatas, pertanyaannya, ya, akankah kita belajar dari filosofi dunia atau filosofi Al-Quran? Nah, sekarang kita lihat, ya, ilmu dunia, ya, ini contohnya, ya, Profesor Maurice Buscelli meneliti mayat Fir'aun. Itu mayat Fir'aun itu sebelum Rasulullah loh. Kalau dihitung itu 20 abad yang lalu. Tapi baru terungkap, baru ini ada mayatnya terawatan dibuktikan itu di abad 19 ini. Pertanyaannya, ya,
Orangnya udah mati di 20 abad yang lalu. Tapi baru terbukti kalimat Al-Quran sekarang ini. Secepat kilat. Pertanyaannya, ya, waktu itu Maurice Bucaille ini bingung. Ya, bingungnya apa? Mayatnya itu dari pinjam tuh, dari Mesir ke Prancis. Dia Profesor Maurice Bucaille itu ahli bedah. Ya, mau diteliti. Kenapa sih dia kok jadi mumi? Kenapa yang lain nggak jadi mumi? Bingung dia. Mau mulai dari mana penelitian itu? Kira-kira kalau dapat ide, kira-kira kita bingung juga nggak? Punya ide penelitian nih, bingung nggak? Bingung. Nah, apalagi yang berubah-ubah nih, ya. Dan itu dilepaskan di forum ilmiah yang isinya, maaf sekali lagi, bukan orang Muslim, nggak ada yang bisa jawab. Ya, akhirnya datang pucuk-pucuk anak muridnya yang Muslim, lu nggak usah pusing itu profesor. Itu udah ada di Al-Quran. Lu betul loh. Ada itu. Tahu kan suratnya? Tahu suratnya? Tahu suratnya? Lupa dong. Aduh, lupa melulu. Iya, pernah udah dicatat nih, nggak salah itu. Surah 10 ayat 91. Cuma catat deh. Coba bacain. 91 ya, 10 Dok. ayat berapa, Dok? 10 ayat 91. Ya, 10 91. 10 ayat 91. At-Taubah 91. Kok At-Taubah? At-Taubah 10. Yunus. Yunus 10. Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal 92, sorry. maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Nah, pelajaran kayak itu. Iya, 1092 ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Ya, Profesor Kate Moore. Ya, kita hitung-hitung nih. Kate Moore itu dia bikin buku The Human Embryology. Ya, dia bikin, kalau kita misalnya dari dokter umum, dia misalnya spesialis anatomi, dia bikin riset ya, dia bikin buku, cuma dibahas satu ayat sama Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, surat 22 ayat 5 atau surat 23 ayat 12, 14. Pertanyaannya, riset yang sekian tahun, yang membutuhkan waktu yang lama, yang membutuhkan biaya, yang membutuhkan umur, cuma dibahas satu atau dua ayat sama kalimat Al-Quran. Pertanyaan saya, rugi nggak waktu itu? Rugi. Nah, jadi kalau disebut orang berakal, membuang-buang waktu, membuang-buang biaya, membuang-buang segala macam. Rugi nggak? Jadi yang disebut berakal yang mana? Yang sesuai dengan kalimat Al-Quran. Panca-inderanya itu membahas dengan kalimat Al-Quran. Sekarang kita lihat, ya, ada buku, saya bikin buku, yaitu buku sebelah saya, meremajakan bentuk payudara pada saat ada tumor jinak atau tumor ganas. Ya, dipakai nih, sama dulu yang nggak make, itu namanya Profesor Halstead, Bapak Kanker Payudara Sedunia. Ternyata kesimpulannya salah. Selama 100 tahun. Semua penyakit kanker payudara harus diangkat tetenya. Bahkan harus dioperasi seradikal mungkin. Sehingga apa? Angka kekabuannya akan kurang. Ternyata statement dia salah. Akibatnya apa? Selama 100 tahun, jutaan payudara hilang. Padahal Al-Quran bilang, yang disebut survival itu dari mulai diagnosis, terapi sampai mati. Mati ini udah dikunci sama kalimat Al-Quran. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Pertanyaannya, cuma dibahas satu ayat nih, risetnya, statementnya dari Profesor William Halstead. Pertanyaannya, malu nggak kita salah ini? 100 tahun nih, statementnya salah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita yang berikutnya kita harus salah? Ya enggak lah. Ya. Ya, jadi kan kita sudah suruh lihat ke belakang.
Surat 46 ayat 26. Coba baca dah. Surah berapa dok? 4626. 4626. Bismillahirrahmanirrahim. 4626. Surah Al-Ahqaf ayat 26, dan sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu, dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan ancaman azab yang dahulu mereka olok-olokkan telah mengepung mereka. Surat 22 ayat 46. 22 ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati, akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Nah, sekarang bertanya, boleh kita salah, tapi kita Boleh. lihat ke belakang, ya, kita lihat ke belakang, bagaimana memperbaiki untuk pemikiran yang akan datang, ya, tapi dengan konsep Al-Quran. Karena konsep yang dinamakan sama akal dunia itu selalu salah, selalu dirubah setiap berapa tahun. Tapi statement Al-Quran pernahkah nggak dirubah? Nggak pernah. Nah, karena mana yang kita mau ikutin nih? Al-Quran lah. Jadi seluruh ilmu itu harus kembali lagi standarisasi dengan Al-Quran. Kenapa? Allah udah bilang nih, apabila kamu mengikuti kebanyakan manusia, kamu akan tertipu. Karena yang dibikin manusia itu hanya penuh kebohongan dan dugaan. Surat berapa itu Bu Nurhayati? Surat berapa itu Bu Oni? Dr. Oni? Surat 6 ayat 116. 616. Ya. Coba bacain. 6:116. Bismillahirrahmanirrahim. 6:116. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Ya, jadi kita harus meniru nih sekarang. Apa sih yang disebut definisi orang berakal? Ya. Profesor, doktor, pejabat, yang mempunyai kekayaan yang lebih banyak, itu kan orang yang berakal? Nanti dulu. Ya, definisi orang berakal itu menurut Al-Quran yang seluruh panca inderanya menuju jalan Allah. Karena kalau seluruh panca inderanya tidak dipakai menuju jalan Allah, tidak distandarisasi dengan kalimat Allah, itu disebut orang berakal? Enggak. Paling rendah di hadapan Allah. Dan Allah udah bilang, lebih rendah daripada binatang. Surat 7 ayat 179, coba bacain. 7:179. Nah, ini kita terpaku sama gelar profesornya nih. Kita terpaku sama gelar doktornya nih. Kita terpaku sama gelar pejabatnya nih. Kita terpaku oleh segala macam nih. Kalau tidak ditujukan panca indera kepada Allah, bukan orang berakal. Surat 7 ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah, surat 7 ayat 176, lebih rendah daripada anjing. 176, Dok. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Nah, ini sekarang saya ceritain nih. Definisi orang berakal betul nggak?
Atau seperti anjing atau lebih rendah lagi. Dan di pandangan Allah manusia yang paling hina. Surat 8 ayat 22. Surat 8 ayat 55. Surat 8 surah Al-Anfal ayat 22. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu atau tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Ya. Surat 8 ayat 55. Surat Al-Anfal ayat 55, sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman. Nah, jadi konsep yang berakal ini harus kita rubah dulu nih. Bukan profesor, bukan doktor. Ya. Jadi kita nggak tertipu. Orang kafir itu maksudnya nggak berakal berarti, Dok ya. Oh iya, udah ada di Al-Quran. Bukan saya yang ngomong. Ntar gue disalahin. Ngomong ke Al-Quran. Iya. Ya Lalu, udah dibilang Allah itu esa, tapi diingkar juga. nah, Bukan kafir. ya. Jadi itu udah jelas. Definisinya rubah dulu. Kita kadang-kadang terpaku nih, sama gelar-gelar dunia. Itu yang menyesatkan kita. Saya selalu ngecek nih. Dalam segala hal itu ngecek ke Al-Quran. Ada nggak? Ada nggak kita yang bisa bahas? Ya, insya Allah dengan kita selalu mengecek kepada Al-Quran itu, insya Allah panca indera kita akan bersaksi. Oh iya, dia memang mengutamakan kalimat Al-Quran. Kira-kira kita senang nggak insya Allah kalau disambut seperti itu? Dan dijadikan tameng sepaat nanti kita Al-Quran itu untuk terhadap api neraka segala macam. Senang. Kita bakal ngalamin, ini nggak main-main. Ya. Bakal ngalamin. Jadi menyikapi ayat-ayat mutasyabihat itu supaya jangan salah akal kita tidak gimana ya? Karena kalau makanya tadi kan saya contoh yang tadi tuh, coba Hendra buka Hendra. Yang slide nomor 2 ada. Slide 2, Dok. Ya, slide nomor 2. Bentar. jangan sampai salah akalnya jadi itu. Kalau bingung boleh tanyakan ulil amri. Nah, ini kita membuat konsep nih, membuat suatu kepustakaan cerita yang benang merahnya jelas. Supaya enggak ini. Ya. Nah, ini kan bikin kita diajarin Rasulullah 14 abad yang lalu bikin daftar kepustakaan seperti ini. Tapi antara surat yang satu dengan surat yang lain. Sehingga jelas. Bisa ditambahin nih. Jadi sesuatu yang istimewa sekali. Benang merahnya lebih jelas. Kenapa kita nggak mau coba? Kenapa kita takut? Kenapa kita mau memfitnah Al-Quran? Kenapa kita ditakutin disebabkan oleh kenapa? Istilahnya apa? Bid'ah segala macam. Cobalah bikin. Rasulullah udah ngasih contoh. Nggak main-main contohnya. 14 abad yang lalu. Maka kita nggak mau nembangkan nih. Apakah kita salah? Tapi menuju jalan Allah. Nggak mau fitnah. Oh ini maksudnya Al-Quran. Oh ini nih. Oh ini nih. Jadi memahami ayat demi ayat itu ya, Dok ya. Nah iya, bikin suatu cerita sehingga benang merahnya jelas. Kita ini untuk dunia kita mau cari nih, walaupun benang merahnya nggak jelas. Kita berusaha ini, sedangkan kalimat Al-Quran ini makin jelas. Kita nggak mau cari, salah kita sendiri. Tuh contoh tuh, maaf anak didik saya, mencari benang merahnya melalui apa Ndra? Biomolekuler dan membahas cancer, mahal ini segala macam, dibahas terus. Pertanyaan, perlu? Makanya saya bilang, saya sering bilang tuh waktu ronde, saya bilang, misalnya antara chip nih sama yang baru masuk nih, lu udah kenalan berapa lama sama dia? Hampir 2 tahun. Lu tahu nanti dia bakal makan nih habis selesai ronde ini makan pilihan yang dipilihnya dia apa, berapa sendok segala macam, nggak tahu. Jadi apa yang gunanya lu panca indera lu udah dilatih sama bertahun 2 tahun nggak bisa, apalagi lu melatih panca indera untuk menemukan kanker itu di orang pasien yang baru. Kira-kira mustahil? Kalau mustahil, bagaimana saya mau percayain Anda? Penelitian Anda hebat.
Anda nggak pernah dilatih panca inderanya. Nanti dulu saya mau percaya sama Anda. Saya bilang. Saya selalu bilang itu. Ya, bukan dalam arti kata saya nggak ngikutin kamu. Enggak. Tapi kemajuan yang saya ramalkan itu bakal bohong, bakal nggak ada gunanya, akan saya ikutin. Ya enggak lah. Ngapain? Kira-kira begitulah. Terima kasih dok. Jazakallah khair. Ada lagi yang mau bertanya? Hati-hati ya kalimat yang dibilang di firman Allah itu surat 72, surat Al-Jin ayat 16-17. Ya, coba tolong bacain nih. Benar hati. Siapa aja lah yang baca. Surah ayat berapa, Dok? 16-17. 16-17. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Jin, surah 72, ayat 16. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu atau atas agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Ayat 17-nya, dengan cara itu kami hendak menguji mereka, dan barang siapa berpaling dari penglihatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Sekarang saya aplikasikan ini di posisi saya sebagai dokter. Ya, misalnya nih, saya jadi dokter, ya saya pakai obat-obat mahal, saya pakai teknik ini, segala macam. Itu ujian bagi saya nggak? Istiqomah bagi saya untuk ngikutin Al-Quran. Ujian. Kalau saya ngikutin, kira-kira menjerumuskan saya nggak? Kira-kira itu suatu ujian bagi saya nggak? Kira-kira akan menggagalkan saya di dalam ujian saya sama Allah nggak? Ya iya. Oleh karena itu kembalikan lagi ke Al-Quran. Kita lagi diuji sama Allah nggak? Kita istiqomah nggak? Kita waspada nggak? Oleh karena itu Allah bilang di surat 23 ayat 55-57. Janganlah kamu menyangka bahwa kamu saya kasih semuanya yang ada di dunia itu bertanda aku baik sama kamu. Orang yang beriman akan menyikapinya dengan sangat hati-hati. Sudahkah kita hati-hati seperti itu? Coba bacain ya surat 23 ayat 55-57. 53. 23 ayat 55 sampai 57. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyadari. 57-nya, sungguh orang-orang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Nah, kita berhati-hati nggak? Pertanyaan saya. Ini kita semua lagi dicoba sama Allah. Nggak main-main nih. Panca indera kita diuji. Terus sudah gitu orang sekitar kita diuji. Ya, itu sudah gitu dari jabatan kita diuji, dari ilmu kita diuji. Terus belum dari setan yang uji kita. Yang bersepakat setan dengan manusia ikut menjerumuskan kita ke neraka. Kira-kira kita bakal gagal nggak kalau seandainya tidak berfilosofi Al-Quran? Makanya Allah bilang hati-hati terhadap golongan setan yang berupa manusia, yang setan sendiri. Ya, nanti udah dijelaskan tuh surat 6 ayat 128. Coba baca deh. Surat Al-An'am ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua, dan Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu lebih banyak menyesatkan manusia, dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya Tuhan kami, ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Ya, berani nantang lagi ngomong sama Allah. Ya, saya udah dapat kesenangan. Nggak sadar dia yang didapatnya Allah. Ya. Nah, jadi kita setiap yang dikasih Allah sesuai tadi 23, 55, 57 itu ujian.
harus menyikapinya secara hati-hati. Ya, karena apa? Kalau kita tidak tahu ujiannya, kita tidak tahu bahwa kita sedang diuji, kita menggunakan panca indera ini tidak sesuai dengan kalimat Allah, akan diminta pertanggungjawabannya. Surat 17 ayat 36. Bacain. Surat 17 ayat Ayat 36. 36. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, hati-hati ini. Ini kali ya makanya saya bilang Al-Quran itu harus diterjemahkan, dimengertikan, terus sudah gitu dipakai di dalam aplikasi sehari-hari. Ngukur diri kita itu di mana. Jadi insya Allah akan berkesan terus. Insya Allah akan ingat. Yang kita salahin ini kita nggak pernah diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, makanya Allah bilang tuh surat 7 ayat 54, segala penciptaan, segala urusan itu milik Allah. Ya, surat coba bacain dah. Surat 7 ayat 54. Ala lahul haqqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Surat 7 ayat 54. Sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya, maka Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Karena hak Allah, semua penciptaan kita ditanya nih. Ya, seperti pertanyaan Raja Namrud di surat Al-Baqarah 258. Kalau lu cuma hidupkan mati kan gue juga bisa. Tapi bagaimana lu iniin? Apa matahari dan bulan itu kamu atur jadi terbitnya di daerah sini, di sini. Bisa? Nggak bisa, bingung dia. Nah, sekarang kita dicoba nih. Ya, penciptaan dan urusan milik Allah. Ditanya nih. Di surat 28 ayat 71. Siapakah menciptakan malam dan siang? Bagaimana kalau seandainya malam dan itu saya jadikan sampai hari kiamat atau siang sampai hari kiamat? Ya, pertanyaannya itu berkat rahmat Allah lah itu berjalan. Supaya apa lagi? Supaya kita beribadah kepada Allah. Wa ma'alaqtu zina wal insani illa liya'budun. Surat 67 ayat 30. Siapakah yang menciptakan air? Terus surat 56 ayat 58. Siapakah yang menciptakan benih manusia? Terus 56 ayat 63. Siapa yang menciptakan benih tumbuh-tumbuhan? Dan 64-nya siapa yang menumbuhkan? Nah, kita berkaca nih. Betulkah kita yang menciptakan? Pernahkah kita menganalisa itu? Misalnya, apa benih mangga? Kita yang menciptakan? Berarti Bukan. bukan. Ya, bisa kita membuka tabir di situ. Misalnya, oh ini nanti pohon biji mangga ini buat saya tanam nanti dia di posisi tinggi sekian dia akan berbuah. Daunnya sekian, tangkainya sekian, ininya sekian. Bisa dibuka tuh programnya oleh seluruh orang pintar yang ada di dunia ini, seperti ditanyakan di surat wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli, surat Al-Baqarah 23. Kumpulkan seluruh orang pintar untuk membuat satu kalimat Al-Quran, satu surat, atau bantah apa yang statement yang ada di Al-Quran itu. Pasti kamu tidak sanggup wa ilam taf'alu walan taf'alu fatakun naru lati wa qudwan naswalija. Takutlah akan api nerakaku yang terbuat dari manusia dan dari batu. Nah, kita analisa ini, betul nggak kita bisa? Jadi yang bisa dibuat manusia apa? Berimprovisasi di dalam kalimat Allah. Misalnya kita stek tuh pohon mangga, nggak melalui buah biji, kita stek bisa.
Jangankan di stek dari tangkai, dari daunnya aja bisa. Bisa nggak untuk dari daunnya itu, daunnya yang ada jutaan gitu, ribuan gitu, untuk rahmat bagi seluruh alam? Bisa. Kalau seperti itu bisa, pertanyaannya, malukah kita yang disebut manusia berakal, tidak selalu bertujuan untuk rahmat bagi seluruh alam? Malu. Kalau malu, apa usaha kita? Pohonan aja bisa berkorban untuk mengasihi manusia. Dari mulai buahnya, dia bersedia untuk menjatuhkan diri pada saat matang. Supaya apa? Dimakan, supaya itu apa? Ditanam lagi. Kita bisa kalkulasi lagi nih. Satu pohon mangga itu misalnya, atau durian itu, satu buah durian, ada 10 misalnya bijinya. Ditanam dari satu buah aja jadi 10. Kira-kira kalau ditanam ini berhasil semua dan berapa tahun ini untuk rahmat bagi seluruh alam? Pernahkah kita kalkulasi itu? Nggak pernah. Makanya Pabi ayyalai rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan pada aku? Tidakkah kamu iri? Seperti irinya siapa? Habil waktu pertama diajarin sama burung gagak. Surat berapa itu ya? Benar hati. Maaf dok, lupa. Surat ayat 31. Itu dibawa mayatnya ke sana kemari udah berapa hari atau berapa bulan. Sampai busuk dibawa-bawa. Karena nggak tahu. Diajarin sama burung gagak. Ini kita diajarin sama seluruh penduduk bumi ini. Buah-buahan, angin, segala macam. Tahukah kamu yang mengawinkan buah-buahan itu, tumbuh-tumbuhan itu udah ada di surat 15 ayat 22. Bukan hanya kamu aja, angin aja bisa ngawinin. Coba baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Dan bukanlah kamu yang menyimpannya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan. Manusia itu tidak ada daya upaya. Kalau tidak ada daya upaya, betapa sombongnya dia memfitnah kalimat Al-Quran. Betapa sombongnya dia menghina kalimat Al-Quran. Betapa sombongnya dia mengatakan Al-Quran ketinggalan zaman. Tidak ada hak manusia untuk sok pinter daripada ilmunya Allah. Kira-kira begitu dah. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi bawalah Al-Quran itu di dalam kehidupan sehari-hari sehingga maknanya akan jelas. Ilmunya akan jelas, rahmat alamnya akan jelas. Jangan hanya dibaca, dipahamin. Baca, oh yang masuk surga yang mengucapkan la ilaha illallah, maknanya itu nggak tahu. Bagaimana? Ya Allah. Ya. Jadi mulailah kita ini mengaplikasikan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari supaya nggak disebut apa? Keledai membawa buku, betapa rendahnya aku ngasih perumpamaan terhadap kamu. Surat berapa itu? Oni, Bu Narati, Bu Panggabean, Bu Maimunah. Sering itu ya. Sering disebutkan. Surat 62 ayat 5. Coba bacain deh biar ingat dah. 62 ayat 5. Keledai. sering lupa. Al-Jumu'ah ayat surah 62 ayat 5, perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membuat Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Jumu'ah. Ya, jangan hilang lagi lah. Hilang mulu dong, dihafal juga, ditulis, sudah berapa kali tulis. Kalau untuk kurnianya hafalnya, Masya Allah benar-benar kira-kira otaknya udah otak Al-Quran semuanya dihafalin. Kan ada tuh PR-nya nanti.
belajar secara Al-Quran, Iya. teori Iya. Al-Quran, bagaimana kita Belajar merangkainya. dengan cara Al-Quran ya. Nah, kita nggak sadar, semuanya udah aja, cara belajar ini, cara nyampaikannya, semua udah ada di Al-Quran. Makanya sebelum menyampaikannya, udah dibilang, berdoa seperti doanya Nabi Musa, Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wa hlul uqdatam lisani yafqahu qawli. Ayo, surat berapa itu, Bunuh Hati? Surah Ini Itu soal At-Taubah ayat berapa tuh? bukan Aduh. At-Taubah, surah apa ayat 27, 29, 30. Toha. Ya, Toha. Toha 27, 28, 29, 30. Toha 27 ya. Surat Itu 20 ada ayat 25 sampai 28. Ya 20 20 sampai 28 ya. Toha ya. Coba bacain. Toha ayat 27. 25 sampai 28. 25 sampai 28. Toha ayat berapa ya lupa? 20. Ayat 20. Lupa. Surat ke-20. Lupa melulu padahal dibaca-baca terus. 25 28 ya. Syukurnya itu yang hafalnya hebat, makanya saya bilang otak hafalnya ini enggak kayak kita. Enggak. Itu udah saya bikinin caranya. Iya, tapi kan makanya Dokter Kurnia ini udah hafiz tahu Ayatnya bisa, cuman Hafiz. apa bacanya bisa, cuman ayatnya lupa, surahnya lupa. Jadi qala rabbi shrahli sadri wa Ya, yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani itu yafqahu dibaca, qawli. tapi ya makanya ayatnya mah suratnya. Iya. Aduh, ini semua yang udah denger nih udah seharusnya seneng. Udah saya Iya, kasih Dok. kisi-kisinya. Sudah kasih simulasi bukan. kasusnya. Otak dokter itu bisa begitu tuh otaknya, maka kita nggak bisa gitu. Bukan gitu, semuanya makanya ditujukan ke Allah supaya dituntun terus, supaya nggak Insya Allah, lupa. insya Allah, Dok, insya Allah. Kepinginnya begitu, Dok. 25 Ya, sehingga kalau kita berdebat asik banget tuh. Iya. Ya, Apalagi berdebat dengan Habib Rizik, Dok. Pusing Habib Nah. Riziknya. iya waktu itu saya ngomong sama Habib Rizik. Saya bilang, itu sekarang Habib Rizik. Saya bilang, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini darimu ya Allah, aku kembalikan kepada Allah. Ya, pertanyaannya, kembalikan kepada Allah itu yang mana? Kita balikan ke Al-Quran untuk menjadi jawabannya. Disitulah ada jawaban semua. Makanya di Al-Quran dia bilang, Al-Quran itu sebagai penyembuh. Surat 10 ayat 57 dari penyakit yang ada di dalam dada. Ya, belum sebagai 17 ayat 82 penawar dan penyembuh. Ya. Terus sudah gitu surat 41 ayat 44 sama seperti itu. Dan itu sudah dicoba di dalam doanya Nabi Daud, Nabi siapa? Ya Ayub ya, yang kena penyakit. Ya, Nabi Ayub. Nah, itu ada di surat 21 ayat 83. Robahu anni masa dia dulu anta al-murahimin. Nah, kita ini udah ada contohnya nih, bagaimana mengkajinya. Yaitu satu, pertama kita harus coba menggunakan panca indera kita dulu. Surat 16 ayat 78. Dari situ baru kita analisa nih kalimat Al-Quran. Apa maksudnya? Bagaimana nyembuhnya? Nah, dari situlah ketemu ilmu yang tidak terhingga. Ya. Nah, jadi kalau kita tahu ayat-ayatnya, lokasinya ini, silakan dicoba, silakan dianalisa, silakan dibikin benang merahnya. Kenapa kita selalu gagal? Saya bilang. Nah, dari situ ya insya Allah kita akan dituntun terus sama Allah. Karena kita memuliakan kalimat Allah ini nggak main-main. Kita saudara apa tadi dibilang saudaranya Allah di dunia ini dengan menjalankan kalimat Al-Quran. Ya. Nah, itu yang kurang diinikan. Ya, jadi kalau kita cerita itu asik banget tuh. Ya, kita diskusi asik banget. Saling tukar pikiran asik banget. Makanya saya bilang, Pak Habib, kalau ada yang saya salah, oh tolong omongin Pak Habib. Omongin saya, kalau saya terjemahinnya salah,
betulkan saya. Saya orang buta bahasa Arab. Pak Habib lebih tahu. Tolong betulkan. Jangan sampai saya dibiarkan salah. Itu juga sama Ustadz siapa Nasir Jen. Tolong betulkan saya. Kalau saya di dalam kajian itu salah, tolong betulkan. Ya, saya selalu bilang. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada lagi, udah puas, udah ngerti, tinggal dijalankan dan ditambah lagi, dibikin simulasi lagi. Insya Allah kita ngerti semua. Insya Allah kita menjadi komunitas yang saling menolong Amin. dan memberikan syafaat nanti di hari yang sangat sulit. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Amin. Indra, silakan. Terima kasih, Dr. Kurnia. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan demikian kegiatan kita pagi ini. Semoga kita bisa diberi kesempatan, waktu, dan kesehatan untuk mengikuti kegiatan di minggu-minggu ke depannya. Amin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Kurnia, Dr. Hendra, dan semua. Dr. Kurnia, Dr. Hendra. Sehat terus. Terima kasih. Salam dari Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sahabat-sahabat. Terima kasih Bu Indra dari Garut nih. Ya, Belum. terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Maimunah, terima kasih. Bu Nur Hayati, Pak Hendra, terima kasih. Sama-sama.